Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi pada pembahasan routing statik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas routing statik yang kedua pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Perkenalkan, nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Langsung saja kita ke praktikum. Kita akan melakukan praktek routing statik yang kedua menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang kita butuhkan adalah router. Kita akan membutuhkan 3 buah router. Untuk router yang ke-0 kita hapus agar router dimulai pada nama ke-1. Kita pakai 3 buah router. Setelah itu kita pasang PC. Di sini kita pasang 3 buah PC. Nah, sama seperti router tadi, yang pertama kita hapus dulu. Maksud saya PC yang ke-0 kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita pakai 2 buah server. Setelah itu, untuk penghubung di antara elemen-elemen ini, yang pertama untuk kabel antar router kita akan menggunakan serial DTE. Kita hubungkan setiap router yang ada, yang pertama dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 menuju router 3 dan router 2 menuju router 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan PC menggunakan kabel crossover. Yang pertama kita hubungkan PC 1 ke router, kemudian dari PC 2 ke router 1, dan yang terakhir dari PC 3 menuju pada router 2. Setelah itu untuk server kita juga pakai kabel crossover dari server 1 ke router 3 dan juga dari server 2 menuju router 3. Nah, setelah semua sudah terhubung di antara elemen-elemen ini, kita akan mengkonfigurasi antar jaringan yang sudah kita buat tadi. Dan yang pertama yang akan kita masukkan IP pada router 1. Pada config kita akan mengisikan pada fast ethernet 1. Sebelumnya kita on kan terlebih dahulu, kemudian kita isikan IP addressnya 192.168.1.62, dan untuk subnet masknya 255.255.255.192. Selanjutnya untuk fast ethernet 1 tadi sudah kita on kan, kemudian kita isikan IP dan subnet mask 192.168.1.126, dan subnet masknya sama dengan yang tadi, yaitu 192. Selanjutnya pada serial IP kita isi 12.12.12.1,
kemudian subnet mask 255.255.255.0. Untuk serial 3 IP 13.13.13.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 sama dengan serial 2 tadi. Kita pastikan semua sudah on. Oh maaf, itu tadi saya salah untuk menginput subnet masknya. Jadi kita isikan ulang 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.0. Pastikan semuanya sudah teron kan ya. Selanjutnya pada router 2, untuk fast ethernet 0 kita isikan dengan 192.168.1.254, dan untuk subnet masknya 255.255.255.128. Untuk fast ethernet 1 kita kosongkan, langsung kita menuju serial 2. Kita isikan IP-nya 12.12.12.2, dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 3 kita input 23.23.23.2, dan subnet masknya sama dengan serial 2 tadi, yaitu 0. Dan jangan lupa untuk mengonkan. Kita cek semuanya apakah sudah on tadi. Selanjutnya pada router 3, konfigurasi pada fast ethernet 0 kita isikan dengan 33.33.33.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk fast ethernet 1 IP-nya 43.43.43.3, dan untuk subnet mask 255.255.255.0. Pada serial 2 IP 13.13.13.3, dan subnet masknya sama 255.255.255.0. Serial 3 IP 23.23.23.3, dan subnet masknya sama dengan yang tadi, yaitu titik 0. Selanjutnya kita akan mengisikan IP pada setiap PC. Untuk PC yang pertama, IP address kita isikan dengan 192.168.1.1, dan subnet masknya 255.255.255.192. Untuk default gateway kita isikan dengan 192.168.1.62. Untuk DNS kita kosongin saja. Selanjutnya pada PC 2 IP-nya 192.168.1.65, dan subnet masknya .192. Untuk gateway-nya
192.168.1.126. Selanjutnya pada PC3 untuk IP address 192.168.1.253 dan untuk subnet masknya .128. Untuk gateway 192.168.1.254. Setelah PC terisi, kita akan input pada server. Untuk IP server kita pakai 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya kita pakai 33.33.33.3. Selanjutnya untuk server 2, untuk IP kita gunakan 43.43.43.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway kita pakai 43.43.43.3. Nah, setelah semua sudah terkonfigurasi, kita akan melakukan routing. Yang pertama pada router 1. Pertama kita isikan network 192.168.1.128. Untuk masknya subnet mask 255.255.255.1.128. Untuk next hop kita pakai 12.12.12.2. Kemudian selanjutnya akan kita add network address yang sudah kita input tadi. Selanjutnya kita input network yang kedua, yaitu 33.33.33.0, kemudian masknya .0 dan next hopnya 13.13.13.3 dan akan kita add. Untuk network yang ketiga kita pakai 43.43.43.0. Untuk subnet masknya sama dan next hopnya juga sama. Selanjutnya pada router 2, pertama kita inputkan network 192.168.1.0. Untuk masknya kita pakai .128 dan untuk next hopnya kita pakai 12.12.12.1. Kemudian akan kita add. Untuk network yang kedua IP 33.33.33.0, untuk masknya .0 dan next hop 23.23.23.3. Kita add. Kemudian kita buat yang ketiga yaitu IP 43.43.43.0. Untuk mask dan next hop sama, kita add. Sudah terinput 3. Selanjutnya pada router 3. Di sini nanti kita hanya akan memakai dua network. Yang pertama 192.168.1.0
Untuk netmasknya 255.128 dan next hubnya 12.12.12.1. Kemudian kita add. Untuk network yang kedua yaitu 192.168.1.128, netmasknya juga sama 128 dan next hubnya 23.23.23. Dan untuk masukkan IP dan lain-lain tadi, kita berpacuan pada materi yang sudah diberikan kemarin seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan pesan menggunakan metode real time. Nah, di sini sudah tertulis successful. Kita coba juga dari PC1 ke PC3. Di sini berhasil juga. Selanjutnya kita juga coba dari PC1 ke server 1. Nah, di sini tertulis file. Kita coba PC1 ke server 2. Nah, di sini juga tertulis file. Kemungkinan terjadi kesalahan penulisan pada router 3. Kita salah menginputkan next hub yaitu 12 seharusnya 13. Jadi kita input ulang. Untuk network 192.168.1.0 sama dengan yang tadi. Netmask juga sama 128. Nah, untuk next hub ini seharusnya kita input 13.13.13.1. Kita add. Untuk network yang gagal tadi kita hapus saja. Kita lakukan pengiriman ulang. Coba dari PC1 ke server 1. Nah, di sini sudah tertulis successful. Kita coba dari PC1 ke server 2. Di sini juga successful, berarti sudah tersampaikan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita hapus dulu untuk percobaan menggunakan real time tadi. Kita coba dengan simulasi. Kita coba kirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Dia akan melewati router, kemudian langsung sampai pada PC2 dan akan dikembalikan ke router 1 lagi dan kembali ke alamat pengirim yaitu PC1. Selanjutnya kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC3. Dia akan mengirim pesan ke router, kemudian router 1, kemudian menyeberang ke router 2 dan disampaikan pada PC3. Kembali ke router 2 lagi, menyeberang lagi ke router 1, kemudian dikirim ulang pada PC1 yaitu alamat pengirim. Untuk bertanda centang itu berarti sudah tersampaikan dengan baik. Selanjutnya kita coba kirim dari PC1 ke server 1. Dia akan mengirim ke router 1, kemudian menyeberang ke router 3 dan disampaikan pada server 1, kembali lagi ke router 3, kemudian ke router 1 dan sampai pada PC1. Kita coba lagi dengan mengirimkan pesan dari PC1 menuju server 2. Dia akan mengirim pesan pertama melewati router 1, kemudian menuju router 3,
Setelah itu disampaikan pada server 2. Setelah itu kembali lagi ke router 3, kemudian ke router 1, dan sampai lagi kepada PC 1. Sekarang kita coba mengirimkan pesan dari PC 3 menuju PC 1. Dia akan melewati router 2, menyeberang ke router 1, dan disampaikan kepada PC 1. Dikembalikan lagi menuju router 1, menyeberang pada router 2, dan kembali pada PC 3. Kita coba kirimkan pesan dari PC 3 ke PC 2. Pertama dia akan berjalan pada router, melewati router 2, kemudian ke router 1, dan sampai pada PC 2. Kembali lagi ke router 1, menyeberang ke router 2, dan sampai pada PC 3. Selanjutnya kita coba kirim dari PC 3 ke server 1. Dia melewati router 2, kemudian menyeberang ke router 3, sampai pada server 1, dikembalikan lagi pada router 3, kembali pada router 2, dan sampai pada PC 3. Kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Dia akan mengirim pesan pada router 2, menyeberang ke router 3, dan sampai pada server 2. Kembali ke router 3, router 2, dan sampai PC 3. Setelah itu kita coba kirimkan dari server 1 ke server 2. Dia hanya akan menyeberang pada router 3, sampai kemudian akan dikembalikan lagi ke server 1. Selanjutnya kita kirimkan pesan dari server 1 ke PC 1. Dia akan melewati router 3, kemudian router 1, sampai ke PC 1, dikembalikan lagi, sampai akhirnya kembali ke alamat pengirim, yaitu server 1. Kita coba lagi kirimkan dari server 1 ke PC 2. Sampai pada PC 2, dikembalikan lagi router 1, router 3, dan kembali pada server 1, yaitu pengirim asal. Kita coba kirimkan dari server 1 menuju PC 3, menuju router 3, router 2, sampai pada PC 3, dikembalikan lagi pada router 2, menuju router 3, dan kembali pada server 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracer dari PC 1
mengirimkan pesan pada elemen-elemen lain. Langsung saja kita akan membuka CMD melalui PC1. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu tracer pada PC2. Kita tuliskan tracer, kemudian IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Nah, di sini untuk menuju PC2 dia akan melewati router 1 kemudian sampai pada PC2. Selanjutnya tracer pada PC3. IP PC3 yaitu 192.168.1.253. Untuk menuju PC3 dia melewati router 1, router 2, kemudian sampai PC3. Selanjutnya kita tracer pada server 1 dengan IP 33.33.33.1. Untuk menuju server 1 dia akan melewati router 1, kemudian router 3 dan sampai pada server 1 yang dituju tadi. Selanjutnya kita akan mencoba tracer pada server 2. Kita tuliskan tracer kemudian IP PC2 yaitu 43.43.43.1. Nah, untuk sampai pada server 2 dia akan melewati router 1, router 2, router 3, kemudian sampai pada server 2. Nah, di sini sudah tracer komplit semua, berarti routing yang sudah kita lakukan tadi sudah benar. Itu saja yang bisa saya praktekkan dari routing statik 2 ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.